Buzzword chapter 1123, Ingatan yang Hilang. Setelah libur guys, kita kembali lagi ke pembahasan One Piece chapter yang terbaru. Tapi sayangnya ya untuk chapter kali ini tuh nggak terlalu dar-der-dor kayak chapter-chapter yang lalu. Karena chapter kali ini 95%-nya adalah flashback tentang Vegapunk. Apa isinya? Mari kita bahas langsung aja. Kita mulai dari cover story-nya terlebih dahulu, yang mana kita melanjutkan cover story dari Yamato, si anak iblis Yamato dan ziarah kubur kuil Inari volume ke-11. Para musuh dipaksa saling berbagi Oden. Waduh, ini anak-anak kecil yang kemarin melempari Yamato dengan batu ya, di sini langsung akur karena Denjiro. Boleh juga nih. Dan ayo kita langsung masuk ke dalam cerita kali ini yang berjudul Kekosongan 2 minggu. Judulnya aneh banget sih. Cerita dibuka dengan kapal bajak laut raksasa dan Sanego yang berhasil lepas dari Egghead, meninggalkan angkatan laut yang terdiam karena pingsan terkena haki Joy Boy dan MF. Ada telepon dari angkatan laut nih. Pulau Egghead, jawab panggilan ini. Bagaimana keadaan di sana? Dan kita melihat di sini Snake berkata, "Hei bangun, kru topi jerami sudah kabur." Terus di kapal bajak laut raksasa ada yang melihat dengan teropong dan berkata, "Wah, mereka semua pingsan." Dory dan Brogy menjawab, "Yang benar, hebat sekali. Haki itu lebih besar dari si rambut merah, tapi sepertinya itu bukan dari musuh." Luffy seneng banget. Raksasa besi, terima kasih. Dari kejauhan, Emmet hanya terdiam dan Luffy tertawa. Si. Kasihan Emmet ya. Aduh, ditinggal gitu aja. Dory dan Brogy seneng banget. Baiklah, ayo pergi selagi mereka tidur. Kita pergi dari sini ke Semuanya langsung menyambut dengan semangat. Dengar tuh kata kapten. Ikuzo Temera, kita berangkat ke Elbaf. Yeay, yes. Yes, Elbaf. Akhirnya kita akan ke Elbaf. Kita lalu melihat keadaan damai di kapal ini. Ada Bonnie yang tertidur, Zoro yang lega, Usopp yang bahagia bisa bertemu dengan Dory dan Brogy, Luffy yang jadi kakek-kakek setelah memakai gear 5-nya, tapi tidak dengan Sanji. Sanji di sini menghampiri Vegapunk yang sedang terbaring, yang kita masih belum dikonfirmasi apakah Vegapunk beneran mati atau tidak. Kan secara fisiknya kan memang mati ya untuk men-trigger siaran, tapi apakah Oda Sensei punya rencana lain? Nggak tahu juga. Di sini Sanji berkata, "Vegapunk, yang kau bilang tadi, aku merasakan ada hal yang aneh. Apakah ini momen yang benar-benar kau tunggu? Aku tidak mengikuti semua perkataanmu. Tapi sepertinya itu adalah hal yang keterlaluan kan?" Jujur aja aku nggak terlalu paham nih. Ini Sanji maksudnya ngomong apa ya? Tapi kita langsung dibawa flashback 2 minggu sebelumnya di Egghead, di mana Stella, Shaka, dan Pythagoras menemukan sesuatu yang aneh. Ada hal yang tidak normal tertangkap dari power station. Kau bisa lihat jika memantau setiap fluktuasi dalam kepadatan partikel dan flux neutronnya. Penggunaan tenaga Seraphim seharusnya bertambah secara bertahap. Ini bisa jadi kesalahan serius jika kita salah memperhitungkannya. Pythagoras ngomong, "Tunggu, bukankah angka ini berbeda dengan yang dimunculkan di data yang sudah kita konfirmasi?" Stella menjawab, "Itu benar, dan tingkat reaksinya juga naik, tetapi power station kita terlihat stabil." Shaka menjawab, "Data ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang sudah merusaknya dengan Mother Flame untuk mencuri energinya. Setiap data poin yang berhubungan dengan power station sudah dimodifikasi dengan sangat hati-hati. Kalau begini, pelakunya pasti..." Stella sadar. Pelakunya adalah Vegapunk. Jangan-jangan itu Lilith. Waduh, langsung dituduh loh. Shaka menjawab, "Aku takut hanya kita bertiga lah yang bukan pelakunya. Energi dengan jumlah yang banyak sudah dicuri. Karenanya kita harus menginvestigasi 4 Vegapunk yang lain untuk mencari pelakunya. Khususnya Lilith, masih dituduh loh sama Vegapunk. Kita juga harus menggunakan mode tidak terdeteksi dari otak kita." Itu benar. Jika ingatan kita tentang hal ini terupload ke Punk Record, maka Lilith, maksudku si pelaku akan tahu kalau kita mengejarnya. Masih Lilith ya, sudon banget ini Stella ya. Terus 1 minggu yang lalu, Pythagoras di sini panik. "Hei, aku sudah tahu siapa pelakunya. Dia adalah York." Stella dan Shaka kaget. "Apa?" Pythagoras menjelaskan nih, dia sudah memasukkan ingatan yang tersinkronisasi dengan Punk Record. "Aku juga sudah mengkonfirmasi, denden musik pengawas di tempat kejadian juga sudah dirusak." Stella baru sadar, kenapa dia melakukan ini? "Maafkan aku sudah menuduhmu Lilith." Ya Allah, sadar dia ya. Shaka lalu ngomong, "Aku juga menemukan bukti bahwa ada yang mengirim monster laut buatan keluar tanpa izin." Pythagoras, "Aku juga menemukan sebuah denden musik perusak sinyal saat menginvestigasinya." Stella di sini langsung ngomong, "Aku tahu. Kita bisa membuat ulang data panggilan langsung dari denden musi transporter kita. Dan setelah mereka memperbaiki denden musinya, mereka tahu panggilan York dengan Gorosei." York di sini berkata nih, Dr. Vegapunk sedang menyelidiki Void Century. Stella panik. Dia menghubungi Marijoa. Pantas saja si Perpol kesini terus.
Lalu kita dibawa ke 6 hari sebelum kejadian. Tragedi Lulusia di sini kan udah terjadi. Stella berkata, kerajaan Lulusia sudah dihapuskan. Detailnya masih belum diketahui, tapi perasaanku tidak enak mengenai hal ini. Pythagoras, coba analisa perubahan apapun terhadap level kenaikan air laut dan awasi semua transmisi kita. Shaka bertanya, apa kau mengira hal ini ada hubungannya dengan pencurian Mother Flame? Stella menjawab, aku yakin itu. Sejumlah api yang dicuri itu dikirim ke pemerintah oleh monster laut buatan. Jika kita logikakan, sepertinya pemerintah dunia juga punya salah satu dari senjata kuno. Dan mereka pasti membutuhkan Mother Flame untuk bahan bakarnya. Kita akan mengetahui hal itu jika bukti yang kita dapatkan cocok dengan konklusiku. Meskipun deduksi ini bisa saja benar, tapi tetap saja hal ini susah untuk diucapkan. Bagaimanapun ini adalah kesalahanku. Hanya orang bodoh yang membiarkan keserakahan yang menguasai dirinya. Dan aku sudah melakukan hal yang buruk. Inilah akibatnya. Ngomong-ngomong, apakah tidak apa-apa jika kita mengatakan hal ini kepada York? Stella menjawab, tidak, itu sudah terlambat. Motif York sudah tidak penting lagi sekarang. Mereka pasti akan datang ke sini dan menghapuskan siapa saja yang mengetahui Void Century. York sudah menunjukkan bahwa dia berguna untuk mereka dengan menyerahkan Mother Flame. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menggunakan kepercayaan itu sebagai kesempatan untuk mengetahui apa tujuan api itu dicuri dan mengurangi dampak yang akan terjadi. Shaka berkata, Stella, kita masih punya kesempatan jika kita kabur sekarang. Tapi di sini Stella menolak. Persiapkan kapal untuk para warga saja. Mereka masih bisa kabur dari Egghead, tapi mustahil bagi kita untuk kabur. Angkatan Laut pasti akan mengeluarkan perintah rahasia di setiap cabang dan markas sekarang. Mereka akan mengejar kita bahkan sampai ujung dunia sekalipun. Dan kematian kita tidak akan ada artinya jika begitu. Setidaknya di Egghead ini, kita punya sesuatu yang tidak dimiliki O'Hara 22 tahun yang lalu. Kita punya alat-alat yang memadai untuk menyebarkan berita ini sejauh dan seluas mungkin. Sebenarnya, pemerintah dunia itu apa? Semakin aku dekat, kenapa malah semakin rumit? Jika aku harus mati, aku akan menjual nyawaku dengan harga yang sepadan. Maafkan aku sudah menyeret kalian semua ke dalam masalah ini. Shaka menjawab, jangan bodoh. Kami ini Vegapunk sama seperti dirimu. Kami memikirkan hal yang sama. Lagi pula Stella, apa arti kematian sebenarnya untuk orang seperti kita? Stella menjawab, benar juga ya. Dan ada satu hal penting yang harus kita jaga. Tempat pembuatan teknologi loteng awan, pulau awan buatan. Penemuan ini bisa menjadi penyelamat umat manusia di masa depan. Kenapa tuh? Kenapa harus awan yang dijaga nih di sini? Terus beberapa hari kemudian, York memergoki Stella ada di atas robot raksasa. Hah? Stella, kau sedang apa? Oh, ternyata York, kau tahulah seperti biasa. Jika eksperimen kita bisa memaksimalkan Mother Flame, bisa saja benda ini akan bergerak lagi. Hal itu bisa menjadi titik balik dari penciptaan sumber energi ideal kita. York menjawab, benar juga, pasti hebat sekali jika kita bisa mencapai hal itu. Tapi Stella dalam hati berkata, aku hanya berharap benda ini tidak akan pernah bisa disempurnakan. Terus kita dibawa ke 2 hari yang lalu, di mana mereka bertiga ini sedang membuat rekamannya nih. Shaka lalu berkata, ayo kita mulai, rekamannya sudah menyala. Stella menjawab, cek, mix 1, 2, 3, perhatian seluruh dunia. Ini adalah Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius paling hebat dan ramah di seluruh dunia. Selesai rekaman, mereka ngobrol nih di atasnya ML. Stella berkata, apa yang akan kita katakan pasti akan mengguncang dunia kan? Shaka lalu ngomong, mungkin saja. Tapi setiap orang berhak mengetahui ini semua. Tidak akan ada yang sadar, dan musisi siarannya akan disembunyikan di sini. Kematianku akan menjadi trigger otomatis untuk menyalakan pesan yang akan dikirim ke seluruh dunia. Dan mereka pun tiduran bareng nih di sebuah ruangan di mana Stella berkata, kita harus pastikan tidak akan ada yang mengetahui hal ini sebelum terlambat. Tindakan mencurigakan sedikit saja akan membuat rencana kita terbongkar. Dan menghapus ingatan kita adalah tindakan yang paling tepat sekarang. Tapi konsekuensinya, kita juga akan lupa semua hal ini. Fakta bahwa York adalah pencuri Mother Flame, dan fakta bahwa nyawa kita sedang dipertaruhkan. Kita harus menderita melewati semua hal itu lagi dan lagi. Ketakutan yang kita rasakan kemarin akan terasa sama menakutkannya lagi nanti. Tapi kita tetap harus mempersiapkan tindakan balasan. Meskipun nanti ada yang meleset dari perkiraan kita, tetap saja itu adalah kemenangan bagi kita. Dan ingatan mereka pun menghilang. Mereka bangun dan bingung kenapa mereka ada di dalam laboratorium ingatan. Mereka juga nggak tahu mereka tuh baru saja ngapain. Stella lalu menemukan catatan tangannya sendiri. Hah? Ini kan tulisan tanganku. Selamat pagi kalian bertiga. Ingatan kalian selama 2 minggu ini sudah dihapus atas keinginan kalian sendiri. Akan ada beberapa hal penting yang akan membuat kalian terkejut karena hal ini. Tapi ironisnya hal ini cukup menarik juga. Tapi aku akan mengatakan hal ini. Pemerintah dunia sudah tahu tentang penelitian Void Century kita. Aku sudah melakukan tindakan pencegahan sebisa mungkin. Kalian hanya perlu percaya padaku dan mati. Oh ya, dan satu lagi. Di sini mereka kaget. Hah? Mereka sudah tahu? Benarkah aku menyuruh diriku sendiri untuk mati? Tapi sebelum pesan terakhir dibacakan, tiba-tiba ada laporan.
Stella, Yonko, Tobi, Jeremy, dan Bonnie baru saja mendarat di pulau ini. Apa? Si Purple juga datang. Apa? Juga ada armada angkatan laut yang memblokade pulau. Apa? Admiral Kizaru dan Guru Sensatan bersamanya. Apa? Kita lalu melihat Sanji bersama Vegapunk. Stella berkata, setelah kita menyelamatkan Bonnie dari bawah sana, lebih baik kalian pergi dan meninggalkanku. Sanji kaget. Hah? Kau nanti bisa mati? Stella berkata, kau tidak perlu menyelamatkanku lagi. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Biarkan aku mati di sini. Di sini pada kaget nih. Mereka pada kaget. Apa? Kau ini bicara apa sih? Stella masih maksa. Sudah, turuti saja. Aku sudah percaya bahwa kematianku akan memicu hal yang besar. Sanji masih protes. Semuanya akan kacau. Mana mungkin kami diam saja melihatmu mati. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi Stella tetap ngotot. Oh ya, satu hal lagi. Ini tentang One Piece. Aku ingin kalianlah yang menemukannya. Dan chapter ini ditutup dengan pesta reuni bajak laut Tobi Jeremy yang akhirnya bertemu dengan Dory dan Brogy serta para raksasa. Dan mereka akhirnya akan menuju ke Elbaf. Yes! Aduh. Elbaf. Waduh, gokil. Chapter depan semoga langsung ke Elbaf deh. Jangan lompat ke tempat lain dulu, udah. Jadi dari chapter ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas karena semuanya penjelasan ya. Ini benar-benar Oda Sensei menjelaskan nih kekosongan yang kita nggak ketahui itu dijelaskan semua di sini. Tapi aku jadi penasaran dengan penemuan loteng awan kalau nggak salah lawannya. Namanya kalau nggak salah loteng awan yang ingin diselamatkan oleh Vegapunk. Kenapa dia ingin menyelamatkan loteng awan dan membuat pulau awan? Karena dia sudah mengetahui Fate Century. Jadi kemungkinannya adalah dia ingin membuat awan atau pulau awan yang besar di seluruh dunia untuk evakuasi saat air laut sudah mencapai ketinggian yang tidak bisa dihuni lagi. Dan Vegapunk ingin menyelamatkan semua orang di dunia ini. Wow, nice. Mungkin segitu aja dari aku ya, karena aku juga gak ngerti yang mau aku bahas lagi. Tapi kalau kalian punya teori lain atau punya gambaran lain, silahkan seperti biasa, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Saya Vincent Nugraha undur diri, sampai jumpa di pembahasan chapter berikutnya. Ciao.